Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para rawuh ingkang kawula hormati, monggo sareng-sareng kita maos pengajian kitab Sulamul Munajjah. Mugi-mugi pengawasan iki diparingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sederenge mari kita hadiahkan Fatihah dulu buat pengarang kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahalaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Pengajian selanjutnya kita akan membahas tentang bab salat. Salat ini saking pentingnya sehingga segala macam apa yang kita pelajari dari ilmu agama itu sebenarnya tujuannya satu, yaitu biar kita sujud pada Allah. Salah satunya yang bisa kita lakukan atau kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Islam yang banyak sujudnya itu adalah sholat. Bahkan ini termasuk kewajiban yang paling utama karena termasuk rukun Islam juga. Karena saking pentingnya sholat ini bahkan diturunkan oleh Allah itu tanpa perantara, langsung diperintahkan ke Nabi Muhammad tanpa adanya perantara. Nah, seperti pas peristiwa Isra Mi'raj itu kan jadi setiap langit itu ditempati oleh para nabi. Kayak langit pertama itu ada Nabi Adam, terus langit kedua, langit ketiga sampai langit keenam itu ya ada Nabi Musa, dan langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nah, karena sholat ini saking pentingnya, maka ketika syariat ini turun sekali lagi tanpa adanya perantara. Jadi biasanya nanti ibadah-ibadah yang di akhirat ketika kita menghadap ke Allah, ini semuanya yang tolak ukur awalnya adalah sholat dulu yang ditanya. Kalau sholatnya ini baik, sering dilaksanakan, biasanya amal ibadah yang lain juga lolos. Tapi biasanya kalau sholatnya nggak lolos, biasanya ibadah yang lain juga nggak lolos. Karena kan termasuk sholat itu ya as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Jadi sholat niku tiang agama atau sakanya agama. Jika orang ini mengerjakan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Kalau dia meninggalkan sholat, dia juga termasuk merusak agama. Jadi secara dia langsung agama ini bisa rusak bukan kok dengan orang-orang kafir, orang-orang non muslim yang memusuhi Islam, enggak. Tapi sebenarnya yang paling utama yang sering rusak ini agama bukan karena orang non muslim, tapi orang Islamnya sendiri. Setiap hari malah justru meninggalkan sholat. Jadi selama masih berakal itu sholat tidak akan gugur kewajibannya. Karena dari itu saking pentingnya, sekali lagi ibadah ini langsung diturunkan ke Nabi Muhammad tanpa adanya perantara. Seperti sebenarnya awal mula itu sholat ya 50 waktu. Pas waktu Isra Mi'raj Nabi menghadap ke Allah itu diwajibkan sholatnya itu 50 waktu, bukan 5 waktu. Begitu Nabi turun setelah melaksanakan perintah Allah, setelah mendapatkan perintah Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, di langit yang ke-6 beliau ketemu dengan Nabi Musa
Lalu ditanya apa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat 50 waktu. Aslinya 50 waktu. Coba bayangkan kalau 50 waktu bagaimana. Baru adzan, qomat, selesai sholat, adzan lagi sampai 50 waktu. Tapi sama Nabi Musa Nabi dimohon untuk meminta keringanan. Akhirnya jadi 45. Turun lagi sama Nabi Musa suruh minta keringanan sampai tinggal 5. Nah, baru ketika 5 pun Nabi Musa masih meminta Nabi untuk meminta keringanan. Coba minta keringanan lagi karena umatmu gak akan kuat. Tapi Nabi ya karena tahu rasa malu, akhirnya ya cukup, insya Allah umat saya kuat 5 waktu itu. Jadi sebenarnya kalau Nabi minta keringanan lagi mungkin sholat 1 waktu juga mungkin bisa terjadi. Tapi karena Nabi merasa malu ya akhirnya dicukupkan. Nabi percaya bahwa kita semuanya mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya diwajibkanlah sholat itu 5 waktu. Nah, bahkan nanti ketika di akhirat juga ada di Qur'annya itu, ketika orang non muslim itu kan sudah otomatis pasti tidak mungkin dimasukkan ke surga, tapi diledek oleh malaikat. Jadi malaikat juga kadang jengkelin, ngeledekin orang kafir juga. Jadi di sana di Quran diceritakan masalah kakum fisakor, itu pertanyaan dari malaikat, lalu dijawab qalu lam naku minal musallin, itu di Qurannya. Jadi orang kafir itu nanti ditanya, apa yang membuat atau yang menyebabkan kalian ini masuk ke neraka? Lalu mereka para orang kafir ini menjawab, karena kami sewaktu di dunia ini tidak melaksanakan sholat. Nah, padahal orang kafir itu nggak ada kewajiban sholat. Wajibnya mereka itu ya masuk Islam dulu baru diwajibkan sholat. Tapi ketika ditanya di akhirat apa yang penyebab kalian masuk neraka, jawaban mereka ya karena kami tidak melaksanakan sholat. Nah itu. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Summa yajibu wajib alaihi ingatase saben-saben wong Islam, balihin kang baleg, akilin kang duweni akal. Apa yang wajib opo ayat ta'alama yento belajar sopo muslim syurunto sholati ing piro-piro syarate sholat, warkaniha lan piro-piro rukune sholat, warkanaha lan piro-piro rukune sholat, wa mubtilatiha lan piro-piro perkara kang batalaken sholat. Jadi wajib bagi setiap orang Islam, diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk belajar syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan juga yang membatalkan sholat. Jadi sebelum masuk ke kewajiban ya belajar dulu. Nah ini setiap hal apa saja dalam ibadah itu pasti ada syarat, rukun, dan juga yang membatalkan. Nah, seperti ini hanya sholat juga sama, ada syarat, rukun, dan juga yang membatalkan. Jadi setelah belajar nanti barulah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Terus fasyartu, apa itu syarat? Fasyartu maka utawi kang aran syarat iku ma perkara kana kang ana apa ma iku khorijan kang metu an mahiyati sholati saking hakikate sholat. Pertama yang pertama adalah syarat. Syarat ini apa? Syarat itu adalah sesuatu atau kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan di luar sholat. Jadi kalau syaratnya sholat ya hal-hal yang diwajibkan di luar sholat. Contohnya apa? Wudhu. Terus contohnya lagi tayamum, misal nggak ada wudhu. Terus menutup aurat dan sebagainya, itu pelaksanaan sebelum melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang sholat kok tanpa wudhu ya setelah sholatnya nggak sah karena tidak memenuhi syaratnya itu. Nah, syarat sekali lagi hal-hal yang diwajibkan sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan rukun, apa itu rukun? Waruknu wayurodifuhu al-fardu. Waruknu utawi kang aran rukun, wayurodifuhu lan kang nunggali makna rukun apa al-fardu fardu. Wahwa ma
lafad wahuma perkara kana kang ana apa ma iku dakhilal mahiyati ing dalem jerone hakikate salat. Sedangkan rukun, berarti rukun itu hal-hal yang ada pada suatu ibadah. Berarti kalau rukunnya salat ya berarti berada di dalam salat. Contohnya niat. Contoh lagi contoh lagi ruku, sujud, baca Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi niat itu sekali lagi merupakan rukunnya salat. Ya adanya di dalam salat. Kok ada orang bilang salat itu nggak penting, yang penting niatnya saja. Lo niat tidak melaksanakan salat berarti ya nggak salat, karena salat ada di dalam niat itu ada di dalam salat. Kalau kok niat nggak salat itu namanya bukan niat tapi rencana mau salat. Beda antara niat dengan rencana. Nah, terus selanjutnya fasyartuha. Sekarang bahas satu-satu. Pertama syaratnya dulu. Syaratnya salat itu ada berapa? Hal-hal yang diwajibkan sebelum melaksanakan salat itu ada berapa? Fasyartuhu maka utawi piro-piro syaratnya salat, ai salati tegese salat iku isna asyara anarolas. Syaratnya salat sekali lagi ada 12. Harus hafal ini ada 12. Yang pertama al-awalu utawi kang pertama iku toharatu thaubi. Sucine pakaian. Pakaiannya harus suci, pakaian yang dikenakan wa ghairuhu lan liyane thaub. Min kulli mahmulin saking saben-saben perkara kang den gawa lahu kaduwe musolli wa mulakin lan kang ketemu lidzalikal mahmuli maring mengkono-mengkono kang den enggo. Jadi syarat yang pertama ini adalah sucinya pakaian atau yang dibawa ketika sholat yang dikenakan. Jadi pakaian itu maksudnya apa? Yang dikenakan ataupun yang nempel pada badan. Contohnya sorban. Sorban itu tidak dikenakan atau tidak dipakai. Tapi menempel pada badan itu maksudnya mahmul wa mulakin lidzalika, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau pakaiannya suci tapi sorbannya enggak suci ya tetap saja tidak diperbolehkan, itu tidak memenuhi syarat, harus suci semua. Nah kalau enggak suci bagaimana? Ya disucikan, tinggal dibasuh air saja. Karena termasuk yang paling mudah ini ya syariatnya Nabi Muhammad enak. Kalau ada najis tinggal disucikan. Walaupun basah ya asalkan suci ya enggak apa-apa sholat. Daripada najis, kalau najis karena enggak memenuhi syarat. Coba kita lihat syariat umat terdahulu, kalau pakaiannya kena najis ya harus dipotong. Kalau Nabi Muhammad syariatnya enggak enak, tinggal dibasuh saja, ringan lah. Terus wal badani lan sucine anggota badan. Wa minhu lan iku setengah saking badan iku dakhilul fammi jerone cangkem, wal anfi lan irung, wal aini lan moto, wal udhuni lan kuping. Terus selanjutnya adalah sucinya badan. Pakaian sudah suci, apa yang dibawa sholat sudah suci, tapi juga badan harus suci. Berarti yang harus suci badan itu sucinya dari apa? Dari najis dan juga yang lainnya dari hadas. Contoh seseorang semisal ada najisnya di telinga, contoh habis keluar nanah lah. Nah ini kalau pas wudhu ya harus disucikan dulu. Kalau semisal wudhu kan tidak mewajibkan untuk membasuh, untuk mengusap telinga. Tapi kalau semisal dia kok ada najisnya di telinga ya harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena sama saja membawa najis. Ataupun mungkin di dalam hidungnya habis mimisan, itu juga harus dibersihkan dulu sebelum sholat. Beda kalau nanti keluarnya pas waktu sholat, contoh dia mimisan sudah dibersihin, terus kok pas waktu sholat keluar lah, kalau itu dimakfu nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum sholat ya harus dibersihkan terlebih dahulu karena darah termasuk najis. Nah itu, makanya kalau wudhu ya perlu diperhatikan. Yang sering lupa biasanya habis bangun tidur itu loh. Habis bangun tidur kan banyak beleknya itu. Kalau wudhu ya harus dibuka dulu, pas wudhu ini harus dibuka, pas membasuh harus dibuka ini beleknya. Karena kalau semisal habis wudhu kok masih ada beleknya, berarti menandakan di dalamnya kelopak mata ini masih belum terkena air. Berarti dia wudhunya belum sempurna, nggak sah, harus diulangi. Jadi yang sering lupa pas waktu membasuh ini mata ini,
sama yang hidung itu. Kalau hidung walaupun gak wajib, tapi kalau ada kotoran ataupun tadi darah-darah yang najis ya wajib dibersihkan itu. Terus wal makani lan panggonan alladzi rupane makan yusolla kang den gawe salat opo fihi alladzi. Terus yang selanjutnya adalah sucinya tempat yang dibuat salat. Jadi kalau tempat itu yang tidak melekat pada badan. Contoh kita pakai sajadah lah. Sajadah itu tidak melekat pada badan tapi diinjak tempat lah. Jadi kalau sajadah berarti yang penting ya atasnya saja. Contoh semisal kita sholat di lantai yang ada kotoran ayamnya lah. Nah, terus kita gelar sajadah, asal sajadah yang tebal tidak meresap itu boleh. Karena yang kita pakai itu ya atasnya itu bukan bawahnya, sudah tertutupi lah. Atau biasanya sering dilihat itu biasanya pas waktu corona itulah. Itu kan sering nyolati mayit kan di jalan atau seorang demo, biasanya itu orang demo kan biasanya cuma ikut-ikutan saja, demo bawa-bawa nama agama tapi nggak tahu tata cara sholat. Itu sering itu orang-orang yang demo biasanya pakai jubah itu loh, yang sering pakai jubah demo-demo itu bukan orang pintar, itu sama saja orang bodoh. Itu mereka habis demo terus ceritanya mau bikin aksi lah biar kelihatan keren sholat di jalan. Tapi mereka sholat malah memakai sendal. Lah kalau sendal itu bagaimana ya? Sendal itu tetap pakaian, bukan termasuk tempat. Karena dari itu ya kalau sendalnya di bawahnya ada najisnya, terus dia sholat pakai sendal atau pakai sepatu ya sama saja sholat mengenakan najis. Barang yang kena najis itu juga nggak diperbolehkan. Terus caranya bagaimana? Harusnya sendalnya nggak dipakai, diinjak saja. Jangan dipakai masuk, itu jangan. Kalau diinjak sendalnya di atasnya, kita di atas jepitannya, itu baru nggak masalah, asal atasnya suci. Tapi kalau dipakai sendalnya kok buat sholat atau sepatunya, itu ya kalau bawahnya ada najisnya sholatnya nggak sah. Itu sering yang dipraktekkan orang-orang yang demo itu. Sholat di jalan ceritanya biar bikin aksi yang bagus lah islami, tapi kenyataannya mereka malah memakai sendal itu ya, itu yang gak sah karena membawa najis. Dari pakaian lagi tempat yang kita sholat, yang dibuat sholat juga harus suci, asal tidak ada najisnya. Yang buat sholat itu kan cuma sedikit ya. Nah, terus selanjutnya suci dari apa? Minan najasati saking piro-piro najis alati layufa rupane najis kang ora den ngapura apa anha alati. Jadi najis-najis yang tidak dimakfu atau dimaafkan. Contoh najis yang dimakfu contohnya apa? Darahnya jerawat atau darah yang sedikit. Contoh lagi sholat kita kok keluar darahnya di jerawatnya ataupun di hidungnya kayak tadi mimisan lah tapi sedikit. Atau punya luka lah, luka yang darahnya nggak berhenti sudah ditutup, sudah dibersihkan, tapi ketika sholat kok tetap keluar, asal keluarnya sedikit ya itu dimakfu, nggak apa-apa, walaupun najis tapi dimakfu. Jadi sholat yang keluar najis demikian itu tidak masalah. Terus wahya apa itu najis? Wahya utawi najis iku mustaqdarun perkara kang den wilang-wilang jember, yamna'u kang nyegah sihata sholati ing keabsahane sholat bihaitsu la murakhisa kelawan sekirane ora ana perkara kang murahaken iku maujud. Jadi yang dinamakan najis itu sesuatu yang menjijikan, yang mencegah sahnya sholat. Ya kayak contoh darah itu menjijikan, pasti itu menjijikan kan. Kalau orang bilang darah nggak menjijikan, nyatanya orang kecelakaan kadang nggak ada yang nolong sampai meninggal itu. Kan sering kan ada orang di pinggir jalan, ada orang kecelakaan, mau sebenarnya pengen nolong, cuman karena lihat darah itu biasanya orang nggak jadi nolong karena takut. Nah itu berarti kan darah menjijikan. Akhirnya sampai orangnya meninggal nggak ada yang menolong. Nah itu biasanya seperti itu. Dan sebagian dari najis apa saja? Faminha mengko iku setengah saking najasah al khomru utawi khomer. Sebagian dari najis salah satunya adalah khomer atau arak lah.
Walau min nahwi zabibin senajan iku saking sepadane peresan anggur. Homer itu arak yang memabokkan, minuman-minuman yang memabokkan itu pembuatannya ada yang dari anggur, watamrin dan juga ada yang dari korma, wahabin dan juga ada dari biji-bijian, wahabi kor'in lan saking wiji-wijian waluh, biji-bijian labu, terus dan juga wal budoh. Budoh itu apa? Wawa arusun matbuhun au khubsun. Arusun beras matbuhun kang den masak au khubsun utawa roti au ghairuhu utawa liyane khubsun. Yutroku kang den jaraken salasa ta'ayamin ing dalem teru pira-pira dina au aqala utawa luwih sedikit. Mal kafiyati satane tata cara al ma'rufati kang den weruhi. Jadi yang dinamakan arak atau minuman yang memabukkan itu pembuatannya bisa dari anggur, bisa dari korma, bisa dari labu, bisa juga dari beras atau roti yang dibiarkan selama 3 hari. Itu sesuai tata cara yang telah diketahui oleh orang-orang pembuat arak itu. Jadi semisal kita tahunya arak ini berasal dari anggur, enggak saja, tapi bisa juga dari yang lainnya. Ya yang tahu itu ya pokoknya kalau 3 hari dibiarkan difermentasi sampai memabukkan ya itu termasuk arak juga. Karena sekali lagi sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Arak itu ya muskir itu ya haram. Pokoknya hal apa saja yang memabukkan dianggap arak dan arak itu hukumnya adalah haram itu. Terus selanjutnya yang najis apa saja barang-barang najis? Wal baulu lan uyuh. Min hoiri nabiin saking saliyane nabi. Jadi air kencing juga hukumnya najis kecuali air kencingnya nabi, karena kotoran-kotoran yang ada pada nabi itu semuanya dihukumi suci, baik darahnya ataupun sebagainya. Karena kenapa kok nabi kotorannya suci? Karena nabi ini ya orang yang enggak bersih orang yang bersih suci dari apapun, sehingga bumi ini ketika nabi buang air besar ataupun air kecil, ketika sampai di bumi itu langsung menutup kotorannya, itu nggak bisa ditampakkan lagi. Karena kalau nabi kotorannya dibiarkan nanti buat rebutan para sahabat karena cari berkahnya itu. Karena sahabat tahu bahwa kotoran nabi ini tidak najis. Bahkan dulu ada sahabat yang disuruh membuang darahnya nabi. Dari pas perang Uhud, nabi ini pernah terkena panah atau apalah, terkena panah atau terkena tombak, terus beliau sampai terluka. Nah setelah terluka dibersihkan lukanya, itu darahnya kan keluar banyak, diwadahi pakai mangkok. Sahabat disuruh silahkan dibuang, tapi sama sahabat ini bukannya dibuang malah diminum, karena tahu bahwa darahnya nabi ini suci nggak najis. Akhirnya karena diminum oleh beliau sahabat, akhirnya ya dijamin masuk surga karena telah minum darahnya nabi. Jadi nggak mungkin ada neraka kok berani membakar jasad yang terdapat darahnya nabi itu. Itu selanjutnya yang najis adalah walgho itu lan kotoran, warosulan kotorane selaine anak Adam, wadamu lan getih, wal qoyu lan nanah, wal qoyhu lan lanah, wal qoyu lan uta-utahan. Idza kharaja minal ma'idah, kharaja dalam nalikane metu apa koi minal ma'idati saking waduk atau weteng. Jadi yang selanjutnya yang najis itu adalah muntahan. Jadi muntahan ini kalau keluarnya dari dalam perut ini hukumnya najis, tapi beda kalau keluarnya dari tenggorokan. Kan biasanya ada orang yang muntah contoh keselek lah. Ini kan orang keselek belum sampai ke perut, baru di tenggorokan lalu diokrok-okrok sampai keluar. Nah ini yang keluar ini nggak najis. Beda kalau orang perutnya saking neknya terus dipecet-pecet keluar, lah itu baru najis. Meskipun bentuknya berupa makanan ataupun berupa apa saja yang masih utuh lah, itu tetap hukumnya najis. Jadi tetap kalau orang keluar lagi sholat kok tiba-tiba muntah, semisal lagi sholat tiba-tiba muntah,
Cuman muntahnya karena saking enaknya perut. Nah ini muntahnya ini sama saja najis, jadi sholatnya ya batal. Beda kalau sebelum sholat mungkin saking banyaknya makan terus tertahan di tenggorokan, waktu sholat kok keluar. Nah ini bukan termasuk barang najis, jadi masih bisa dilanjutkan itu. Itu salah satunya. Terus selanjutnya wal kalbu, barang-barang najis selanjutnya adalah wal kalbu dan juga lan asu, walau mu'alaman senajan asu kang den wulang. Wal khinziru lan babi, wa far'u ahadi malan keturunan salah sijine anjing lan babi. Nasaban secara nasab, larodoan ora secara persusuan, mal akhori sartane liyane. Jadi semisal ya najis selanjutnya itu adalah anjing dan juga babi dan juga keturunannya. Contohnya begini, contoh ada sapi, contoh ada anjing mengawini kucing semisal ya. Ada anjing mengawini kucing, nanti anaknya walaupun bentuknya kucing, ya kucing itu dihukumi seperti anjing. Ini walaupun contohnya mungkin nggak ada, tapi di sini diada-ada. Ataupun mungkin, tapi ini secara nasab beda kalau ada kucing masih bayi terus nyusunya ke anjing. Lah ini kucingnya tetap dihukumi suci. Tapi kalau ada kucing keturunan dari anjing meskipun bentuknya kucing ya tetap kucingnya dihukumi anjing. Jadi kalau kita nyentuh ya sama saja kayak nyentuh anjing. Beda kalau kucing nyusu ke anjing itu tetap hukumnya kucing. Tapi kalau kucing lahir dari anjing persilangan itu tetap hukumnya najis sama seperti anjing. Berarti kalau menyentuhnya dalam keadaan salah satunya basah ya wajib untuk dibasuh 7 kali. Wal maitatu dan juga bangkai berarti berasal dari hewan yang enggak halal ataupun berasal dari hewan halal tapi tidak disembelih. Jadi sekali lagi bangkai itu ada 2. Bisa berasal dari hewan yang halal, contohnya ayam lah, tapi ayam tertabrak motor semisal sampai mati. Nah ini ayam ini berarti hukumnya bangkai, berarti najis. Tapi kalau kok bukan berupa hewan yang halal, contohnya kucing lah, kucing mati itu juga bangkai, berarti najis. Semuanya segala macam bangkai itu hukumnya najis, baik dari hewan yang halal ataupun dari hewan yang tidak halal. Nah, baik kecil ataupun besar, contoh semut sajalah gampangnya. Semut juga kalau mati ya hukumnya bangkai. Makanya orang sholat kok semisal dengan sengaja dia membawa bangkai, contohnya di tempat sujudnya lah, atau di pakaiannya dia melihat ada bangkai semut, ya harus dibuang terlebih dahulu. Kalau kok nggak dibuang ya berarti sama saja sholat membawa najis, berarti hukumnya ya enggak sah juga karena tidak memenuhi syaratnya itu. Terus wasya'ruha utawi rambutnya atau wulune maitah watolfuha wadhilfuha lan kukune maitah wajilduha lan kulite maitah wadmuha lan balunge maitah iku najasun najis. Ilal maitata kejaba mayit, ilal maitata al adamnya kejaba mayit anak Adam, walau kafirun senajan wong kafir, wasamakalan iwak loh, wal jarodalan walang. Nah terus bangkai ini sekali lagi semuanya dihukumi najis kecuali mayitnya anak Adam. Ada 3 yang tidak dihukumi najis. Pertama adalah mayitnya anak Adam atau mayitnya manusia. Yang kedua ini adalah bangkainya ikan. Yang ketiga ini adalah bangkainya belalang. Jadi ketiga bangkai ini enggak najis. Kayak contoh orang habis ke pasar semisal lah. Habis ke pasar terus membeli ikan. Terus karena di tengah jalan kok semisal ada orang meninggal, terus dia pengen nyolati lah, ikannya disaku dulu, terus ikut sholat, itu nggak masalah, sah karena ini ikan yang mati ini, bangkai ikan ini hukumnya suci. Beda kalau bangkai yang lainnya. Atau beli ayam di pasar lah,
yang sudah disembelih sudah dibersihkan terus disaku ikut sholat juga nggak apa-apa sah. Karena dulu ada cerita seorang ulama ini, salah satu orang ini mensolati mayit, dia membawa daging. Nah itu hukumnya ya tetap sah itu. Karena daging yang sudah disembelih ataupun bangkainya ikan ini juga tidak termasuk najis karena halal-halal saja. Terus najis yang selanjutnya wal mudakat, selanjutnya yang suci wal mudakatu lan hayawan kang den sembelih al mubahu kang den wenangaken opo akluha mangan mudakah. Ini juga pengecualian dari yang yang najis, berarti ini termasuk suci juga, yaitu hewan yang disembelih yang diperbolehkan untuk dimakan. Terus selanjutnya aufi mulaqiha wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.